Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Aulia dengan NIM 250789198. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP dan rancangan salon nail art dan lash lift. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan SOP salon saya, yaitu Limir Beauty Salon yang saya buat sendiri. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek esensial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, termasuk pada layanan nail art dan lash lift. Meskipun tergolong industri, jasa yang berisiko rendah, penggunaan bahan kimia, alat tajam, serta aktivitas kerja berulang tetap berpotensi menimbulkan iritasi, alergi, infeksi, maupun gangguan ergonomi. Apabila tidak diikuti dengan produser kerja yang benar, pesatnya pertumbuhan industri kecantikan meningkatkan kebutuhan akan layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memenuhi standar keamanan. Penerapan K3 dan SOP yang terstruktur menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan pelanggan dan teknisi, serta dalam membangun citra profesional dan kepercayaan publik terhadap salon. Layanan utamanya ada nail art, lash lift, dan pedicure dasar. Tentunya, bentuk visi dan misi saya menjadi studio kecantikan yang terkemuka, mengutamakan keamanan, higienitas, dan hasil layanan yang berkualitas tinggi. Konsep studio modern, minimalis, estetik dengan nuansa soft glam, dominasi warna beige dan putih untuk kesan bersih. Target pasarnya wanita usia 18 tahun sampai 35 tahun, pelajar, mahasiswa, dan pekerja profesional. Rancangan tata ruang salon berbasis K3. Salon berbasis K3, satu, pembagian zona, memisahkan stasiun nail art atau area berbau kimia dari stasiun lash lift atau area sterling atau tenang. Faktor ergonomi, kursi dan meja harus dapat diatur ketinggiannya agar teknisi dapat bekerja dalam postur ideal atau punggung tegak. Penggunaan kursi lash lift yang sangat nyaman untuk durasi layanan yang lama. 3. Ada ventilasi. Wajib dipasang exhaust fan bertenaga tinggi, terutama di stasiun nail art untuk memastikan sirkulasi udara dan pembuangan uap kimia. Pemasangan nail dust kolator di setiap meja. 4. Ada aspek keamanan, lantai anti-slip dan mudah dibersihkan. Penataan kabel listrik yang rapi untuk mencegah risiko tersandung dan korsleting. Standar operasional prosedur atau SOP layanan. 1. SOP pralayanan. Teknisi wajib mencuci tangan dan menggunakan APD. Pelanggan lash lift wajib mengisi formulir riwayat alergi dan alat harus dikeluarkan dari sterilizer di hadapan pelanggan. 2. Ada SOP saat layanan nail art. Gunakan dus kolator saat mengikir atau diriling. Sediakan sunscreen atau sarung tangan anti UV jika menggunakan lampu LED atau UV yang berpotensi tinggi. 3. Ada SOP saat layanan lash lift. Pastikan mata pelanggan tertutup sempurna. Aplikasikan lem dan cairan dengan kuas mikro yang higienis. Dan jaga area mata sebersih mungkin dari tumpahan. Prosedur penanganan risiko. 1. Penanganan tumpahan. Bahan kimia. Jika cairan atau gel tumpahan di meja, segera bersihkan dengan tisu tebal atau gunakan sarung tangan dan buang ke wadah limbah B3. Tumpahan dalam jumlah besar, segera evakuasi pelanggan dan ventilasi ruangan. 2. Penanganan iritasi mata atau lash lift. Hentikan proses segera, bilas mata menggunakan saline solution atau cairan pembersih mata steril selama 15-20 menit. Jika iritasi tidak mereda, segera hubungi atau rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Penanganan luka kecil, hentikan pekerjaan. Bersihkan area luka dengan antiseptik dan pasang plaster. Alat yang menyebarkan
luka harus segera disterilkan ulang. 4. APR dan P3K wajib tersedia di lokasi yang mudah diakses dan staf harus dilatih penggunaannya. Aspek legalitas dan regulasi K3. 1. Kepatuhan hukum usaha wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja sebagai landasan utama K3. 2. Regulasi ketenagakerjaan memastikan jam kerja dan beban kerja teknisi tidak melebihi batas atau mitigasi resiko ergonomi dan human error. 3. Standar sanitasi Kemenkes memastikan kebersihan air, pembuangan limbah, dan kebersihan lingkungan sesuai standar peraturan Menteri Kesehatan. 4. Sertifikasi produk. Semua bahan, lem, gel, atau cairan harus memiliki izin edar dan terdaftar di BPOM untuk menjamin keamanan bahan bagi pelanggan dan teknisi. Strategi pemasaran dan etika bisnis. 1. Pemasaran digital. Menggunakan Instagram dan TikTok untuk memamerkan hasil kerja atau portofolio dan juga untuk mempromosikan kebersihan serta higienitas studio. 2. Membangun kepercayaan, memperlihatkan proses sterilisasi dan menggunakan APD secara transparan kepada pelanggan. 3. Etika bisnis. Melayani pelanggan dengan ramah dan profesional, memberikan edukasi K3 dasar kepada pelanggan seperti pentingnya tidak mengupas gel kuku sendiri, menjaga kerahasiaan data pelanggan dan riwayat alergi. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi penerapan K3 pada Lumiere Beauty Studio bukan hanya kepatuhan hukum, tetapi merupakan investasi vital yang menjamin keamanan teknisi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan menjamin berkelanjutan bisnis. Rekomendasi lanjutan. 1. Pelatihan K3 berkala. Staf wajib mengikuti penyelenggaraan prosedur K3 dan penanganan bahan kimia setiap 6 bulan sekali. 2. Audit kebersihan melakukan checklist harian oleh manajer untuk memastikan seluruh SOP sterilisasi dijalankan tanpa kompromi. 3. Inovasi mengikuti perkembangan teknologi K3 terbaru, misalnya mesin autoclave yang lebih canggih atau nail dust collator dengan filter PA.